Oke ya teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi ya, sehat-sehat selalu, murah rezeki dan panjang umur ya, amin. Begini teman-teman ya, terlepas dari Pi Network ya. Nah, terlepas dari Pi Network, kita sama tahu bahwa Satoshi BTC atau sekarang namanya Core Mining ya, atau core mining ini cukup menarik perhatian ya banyak pihak. Nah, saya sendiri sudah lama sih ya menjalankan penambangannya di core Satoshi ini, tetapi memang waktu itu kita sudah di posisi boleh dibilang ya untuk mendapatkannya itu sudah memang sangat kecil ya, sehingga dari Desember ya, dari bulan Desember sampai hari ini ya kita belum dapat 100 koin nih teman-teman ya, tapi nggak apa-apa. Begini teman-teman, yang saya maksudkan adalah bahwa core mining ini akan segera mainnet ya teman-teman ya. Akan segera mainnet. Nanti informasinya bisa kita baca di sini. Kemudian juga ya sederhananya akan open mainnet juga ya. Jadi setelah mainnet, nah, baru nanti kemudian open mainnet. Diperkirakan untuk listingnya itu di tanggal 12 ya. Berdasarkan informasi yang mereka buat ya dari Cordao ini teman-teman ya. Ini adalah akun resminya teman-teman, dan kalian bisa cermati akun resminya itu ini dia. Ya. Ya, walaupun memang belum centang biru, tapi ini akun resmi yang mereka buat, dan sekarang pengikutnya ada sekitar 863.000 dalam waktu ya hanya sekian saja teman-teman ya. Lihat, bergabung di Mei 2022 ya, baru hitungan berapa bulan, tapi karena ya mereka punya sistem, akhirnya begitu cepat mereka mendapatkan pengikut ya. Oke. Sekarang apa yang mau kita bahas? Apa hal yang penting yang ingin saya sampaikan terkait dengan informasi tentang core mining ya? Nah, jadi teman-teman, core mining itu di sini membuat ya 1 jam yang lalu update ya, atau membuat sebuah informasi. Ini dia teman-teman, ya. Nah, dalam keterangannya di situ kan masih berbahasa Inggris. Sekarang mudah saja bagi kita untuk menerjemahkannya karena di sini ada terjemahan tweet. Kita klik ya. Nah, di sini teman-teman ya, ada @ETH merge ya. Ada di sini dengan potensi pengorbanan pada desentralisasi ya. Ada di sini dengan potensi pengorbanan pada desentralisasi ya. Atau @ETH merge is here with potential ya sacrifice on, nah kira-kira desentralisasi. Nah, jadi kesenjangan antara, ini dia kata-kata ini teman-teman ya. Kesenjangan antara Bitcoin dan ETH tidak pernah lebih besar. Ini teman-teman gini maksudnya. Ini sebenarnya sudah kode keras ya. Saya pikir memang pada hal-hal tertentu sulit dimengerti. Tapi insya Allah mudah juga ya bagi orang-orang tertentu untuk bisa menerjemahkan. Ini sebenarnya sudah kode keras bahwa kesenjangan antara BTC, ya Bitcoin dan ETH tidak pernah lebih besar. Ya, apa artinya? Ini bagi masa depan Web 3.0, artinya bagi web Cordao maksudnya ya. Inilah yang Cordao pikirkan. Nah, jadi teman-teman, ini sebenarnya kode keras di mana ketika nanti listing ya, atau open mainnet lah ya, atau mainnet terbuka. Ini sepertinya harga itu yang dimaksud. Saya melihatnya seperti itu. Kesenjangan ya, kesenjangan antara Bitcoin dan ETH itu tidak pernah lebih lebar. Artinya tidak teramat lebar lah, kira-kira gitu teman-teman ya. Jadi enggak terlalu lebar sekali kesenjangan antara harga Bitcoin, antara harga Ethereum dengan antara harga core mining ya. Nah, itu ya. Lalu ini sedang dipikirkan oleh Cordao. Kemudian di sini ada sebuah kutipan ya tentang the merge is here medium.com. Kita klik supaya kita itu memahami secara menyeluruh ya, tidak setengah-setengah, bahwa apa yang mereka pikirkan harus kita mengerti ya. Oke, sekarang sedang mentranslate ya. Oke teman-teman ya, ini dia. Jadi kita diarahkan ke situs yang ini teman-teman ya. Ini halaman ini, lihat nih, di sini adalah inti DAO ya.
Ini 12 September 3 menit membaca ya, mendengarkan, kira-kira begitu. Ya, sekarang kita perjelas ya tentang penggabungan di sini ya. Dunia cryptocurrency berada pada titik belok ya, bukan titik balik ini, titik belok teman-teman. Penggabungan ada di sini. Setelah selesai, mekanisme konsensus Ethereum akan berubah dari Proof of Work Bitcoin versi modifikasi menjadi Proof of Stake-nya sendiri. Sejak awal, Ethereum tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi seperti Bitcoin. Fokus Ethereum selalu pada interoperabilitas, komposisi dan skalabilitas. Itu selalu dimaksudkan untuk menskalakan ke rantai POS ya, POS maksudnya gitu. Proof of Stake. Ketika momen itu muncul dengan sendirinya, dengan memberdayakan ya pemangku kepentingan jaringan untuk memvalidasi jaringan daripada penambang, Proof of Stake mengurangi konsumsi energi, meningkatkan throughput ya, dan menyiapkan solusi skalabilitas di masa depan. Ini adalah keajaiban teknologi dan pasti akan memainkan peran penting di masa depan Web 3. Namun dengan mengandalkan pemegang token untuk desentralisasi dan keamanan ya, POS membuka pintu untuk kerentanan yang mustahil di bawah POW ya, seperti yang dibahas di Core Blockchain Origin. Entitas dengan kepemilikan token yang terlalu besar seperti penjaga terpusat dan layanan staking akan selalu mengancam keamanan dan desentralisasi jaringan POS ya, Proof of Stake. Ancaman ini siap untuk tumbuh dari waktu ke waktu karena peserta baru yang tidak tertarik pada pemeliharaan diri atau pemerintahan dengan senang hati menyerahkan tugas tersebut kepada pihak ketiga. RAS lapisan 1 ya. Dengan Web 3 yang didasarkan pada desentralisasi, enabled self ya, separating, kontrol terpusat dari infrastruktur yang mendasarinya merupakan ancaman besar. Namun ancaman langsung yang paling mengkhawatirkan bagi Web 3 adalah tren budaya yang secara tidak sengaja terinspirasi oleh popularitas merge ya. Ketika Ethereum menetapkan peta jalannya secara tidak sengaja mengatur panggung untuk balapan ya, mengatur panggung untuk balapan blockchain lapisan 1 ya, atau 1.1. Dengan penggabungan yang sangat dinanti, bintang utara budaya Ethereum selalu skalabilitas dengan target yang menarik itu. Kesuksesan L1 menjadi lapisan 1 maksudnya ya, menjadi identik dengan kecepatan dan kelancaran. Dasar pengukuran baru untuk L1 baru yang ingin menggantikan Ethereum. Pendekatan pertumbuhan dengan segala cara telah memungkinkan ya L1 alternatif untuk mendapatkan awal yang cepat dalam skalabilitas relatif terhadap Ethereum. Namun seperti dalam dongeng Aesop the Hare and the Tortoise ya, perlombaan tidak terlalu dimenangkan dengan cepat, dan sama seperti kelinci tidur siang yang keliru setelah memulai dengan cepat. Blockchain yang sangat scalable tidur pada pentingnya keamanan dan desentralisasi. Tidur siang mereka datang dalam bentuk pemadaman, pelanggaran keamanan, dan teater desentralisasi di sekitar distribusi token yang sangat terkonsentrasi. Namun demikian, kami optimis tentang kemajuan yang telah dibuat oleh blockchain yang sangat scalable. Terlepas dari kekurangan serius, mereka unggul dalam memperkenalkan pengguna ke Web 3 dan menyediakan opsionalitas untuk ekosistem kripto. Namun dengan tampaknya semua rantai populer yang menjauh dari tata kelola yang baik sebagai prioritas yang mendukung cukup baik, dunia kripto mulai kehabisan pilihan. Melawan tren, kesenjangan antara Bitcoin dan Ethereum tidak pernah lebih lebar ya. Panggung diatur untuk blockchain yang akan melawan tren
dengan memprioritaskan keamanan dan desentralisasi, semuanya dengan pendekatan yang mengutamakan pengguna. Blockchain itu adalah core. Ya, paham ya? Tapi kita tidak bisa melewatkan langkah apapun. Kami tidak dapat mengorbankan elemen inti blockchain apapun demi kepuasan jangka pendek. Solusi untuk trilema ya blockchain adalah ujung yang membulat, bukan penekanan pada salah satu poinnya. Menolak untuk melewati langkah adalah suatu keharusan, tetapi bukan berarti kita harus membangun semuanya dari awal. Tidak ada mekanisme konsensus baru yang dapat menandingi keamanan dan desentralisasi Bitcoin. Jadi core secara langsung memanfaatkan sistem POW ya, Proof of Work-nya. Demikian pula tidak ada blockchain baru yang dapat secara efisien membuat kembali tumpukan uang Lego Ethereum, sehingga core merangkul kompatibilitas IPM dengan memanfaatkan pengetahuan teknologi dan infrastruktur yang ada. Core Speed menjalankan proses pengembangan, namun Core tidak hanya membangun sistem lama dengan menggabungkan berbagai elemen dari berbagai rantai. Core mengubah kontradiksi menjadi pelengkap. Konsensus Satoshi Plus mengintegrasikan POS dan POW untuk memanfaatkan skalabilitas yang pertama sambil mempertahankan keamanan dan desentralisasi yang terakhir, dengan POW yang terdesentralisasi dan POS yang dapat diskalakan. Core menawarkan kebulatan yang dibutuhkan Web 3, sumber daya inti ya. Itu teman-teman, itu informasinya dan luar biasa ya. Sudah jelas, intinya adalah bahwa ke depan tidak akan terlalu jauh ya kesenjangan atau jarak kurang lebih gitu ya antara Bitcoin, Ethereum dan core mining teman-teman ya. Karena yang kita bahas adalah tentang aplikasi core ya, core mining yang ini juga jumlah pionirnya juga sudah 50-an juta teman-teman ya. Ini juga banyak ya, hanya memang ketika itu memang masuk ke Indonesia itu baru tahun 2021 teman-teman. Jadi dia lamanya ada di luar negeri ya. Lamanya di luar negeri sehingga baru masuk ke Indonesia itu belum lama. Akhirnya ya kalau teman-teman dari Indonesia itu yang kalau akunnya banyak, referralnya dapatnya sih lumayan banyak, tapi kalau enggak banyak referralnya ya dapatnya sedikit-sedikit ya teman-teman ya. Beda dengan mereka-mereka yang bermain sudah lebih dari awal ya, karena ini memang juga sudah lama ya. Konon katanya ini bahkan sudah sampai lebih dari 7 tahun ya. Sudah dalam perjalanan 8 tahun ini proses miningnya ini. Wah, ini lebih gila lagi, lebih lama lagi teman-teman. Oleh karenanya ya wajar kalau kemudian nanti ketika listing harganya itu bisa saja sangat luar biasa. Menurut banyak informasi yang juga kita ikuti perkembangannya bahwa satu core itu harganya bisa sekitar menurut prediksi dari harga testnet ketika dilakukan di MetaMask itu harganya bisa sampai 800-an dolar teman-teman ya, satu core ya. Nah, bahkan ada yang meyakini bahwa satu core itu harganya bisa sampai setengah dari Bitcoin, setengah dari Ethereum teman-teman ya. Satu core harganya setengah dari Ethereum. Harga Ethereum hari ini sekitar kalau dalam bentuk rupiah itu 26 juta teman-teman ya. Harga Ethereum hari ini itu harganya sekitar 26 jutaan lah kurang lebih ya. Dan kemudian setengahnya ya pasti 13 juta. Nah kemudian teman-teman bisa dibayangkan kalau misalnya nanti listing harga satu core itu 13 juta, wah ya mentul lah ya. Nah jadi yang punya core mining, yang punya koin T-Core ya, itu mentul tuh ya. Dan saya punya tapi tidak terlalu banyak teman-teman ya. Oke. Kalian bolehlah bergabung kalau ingin bergabung di sini ya. Demikian informasinya teman-teman, karena ini sangat penting sekali menurut saya, buruanlah kalian bergabung ya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.